Rangers does eventually test Michele. He's got Lamine Yamal. Lamine Yamal. And Lamine Yamal into the roof of the net. Enough power to carry it past Michele Di Gregorio. And Kylian Mbappe marks his first Clasico. Very, very tight. More capital punishment for the second time in a week. Sosok pelatih, baik di dalam maupun di luar lapangan, acap kali menjadi sasaran utama ketika tim menunjukkan performa buruk. Meski mereka berhasil memberi sumbangsi gelar serta membungkam kritik yang disematkan, mereka tetap bisa dipecat dengan cara kejam oleh pihak manajemen klub. Beberapa pelatih top Eropa pernah mengalami nasib pahit pasca membuktikan kualitasnya dengan meraih trofi. Kami coba mengulas 9 pelatih yang didepak secara tiba-tiba meski tak sepenuhnya gagal. Carlo Ancelotti Chelsea tahun 2011. Nama pertama ada Carlo Ancelotti. Pelatih senior yang dihormati ini pun tak luput dari kerasnya persaingan Premier League. Saat menangani Chelsea, ia berhasil meraih Piala FA dan menjuarai Premier League pada musim 20 September tahun 2010. Namun, pada musim berikutnya, Chelsea hanya finish di peringkat kedua, satu strip di bawah Manchester United. Yang paling menyakitkan dari pemecatannya adalah saat ia dipecat tepat di lorong stadion Goodison Park setelah kekalahan dari Everton pada pertandingan terakhir. Andre Villas-Boas sebagai penggantinya hanya bertahan kurang dari semusim. Roberto Di Matteo Chelsea tahun 2012. Chelsea memang dikenal memiliki reputasi dalam memecat pelatih mereka. Alasan utama di balik kebijakan ini adalah ambisi besar The Blues untuk meraih gelar Champions League pertama dalam sejarah klub. Meski Roberto Di Matteo berhasil membawa Chelsea meraih trofi tersebut di musim 2011-2012, 6 bulan kemudian, ia tetap dipecat. Penyebabnya adalah kegagalannya membawa tim lolos dari fase grup Champions League musim 2012-2013. Setelah pelatih asal Italia tersebut hengkang, Chelsea kesulitan bersaing di ajang Champions League. Baru pada musim 2020-2021, The Blues kembali menjadi juara untuk kedua kalinya bersama Thomas Tuchel. Namun, setelah 16 bulan dengan pergantian kepemilikan klub, Thomas Tuchel harus mengalami nasib serupa dengan Roberto Di Matteo. Jupp Heynckes Bayern Munchen tahun 2013. Pelatih kawakan asal Jerman, Jupp Heynckes berhasil membawa Bayern Munchen meraih treble winner pertama mereka pada musim 2012-2013. Namun Uli Hoeneß sebagai pemilik klub menyarankan jika saat itu adalah waktu yang tepat bagi Jupp Heynckes untuk pensiun. Padahal, sebenarnya tujuan utama di balik kabar tersebut adalah untuk memberikan ruang bagi Pep Guardiola pasca meninggalkan Barcelona. Pada musim 2017-2018, Bayern Munchen kembali memanggil Jupp Heynckes untuk menggantikan Carlo Ancelotti dan mengembalikan karakter Die Rotten. Di akhir musim, The Bavarians sebenarnya ingin mempertahankan Jupp Heynckes, namun keputusan bulat sang pelatih untuk memutuskan pensiun tak bisa digagalkan. Louis van Gaal, Manchester United tahun 2016. Beralih ke Manchester United, yang juga pernah memecat pelatihnya dengan cara kejam. Pelatih tersebut adalah Louis van Gaal, manajer asal Belanda yang dipecat hanya 2 hari setelah membawa The Red Devils juara FA Cup pada tahun ke-2016. 2 hari setelah mengangkat trofi bergengsi pertama Manchester United, sejak kepergian Sir Alex Ferguson, pemecatan tersebut benar-benar mengejutkan banyak orang. Meski performa klub secara keseluruhan di bawah arahan sang menir tak terlalu buruk. Claudio Ranieri Leicester City tahun 2017. Claudio Ranieri menciptakan sebuah dongeng fantastis bersama Leicester City pada musim 2015-2016 dengan membawa The Foxes juara Premier League. Hanya 9 bulan setelah momen bersejarah dalam sejarah klub, pelatih asal Italia tersebut dipecat. Apapun alasan dibalik pemecatannya,
tetap kejam bagi Jamie Vardy dan kolega Leicester City. Kembali menjadi klub papan bawah di Premier League, Craig Shakespeare sebagai suksesor Claudio Ranieri hanya bertahan 8 bulan, hingga pelatih berikutnya juga mengalami nasib serupa. Bahkan, setelah The Foxes ditangani manajer sekelas Brendan Rodgers pun hanya sanggup meraih gelar FA Cup dan Community Shield, dan belum meraih gelar kembali sampai saat ini. Jose Mourinho, Tottenham Hotspur tahun 2021. Jose Mourinho dipecat hanya seminggu sebelum final Carabao melawan Manchester City di tahun ke-2021. Keputusan tersebut tak masuk akal bagi pendukung Tottenham Hotspur yang dilakukan manajemen klub terhadap Jose Mourinho yang punya rekam jejak apik di laga final domestik maupun Eropa. Jika The Lilywhits memberi waktu lebih, mereka bisa saja meraih gelar pertama mereka sejak juara Piala Carling ke-2008. Namun The Special One bahkan tak diberi kesempatan tersebut setelah melatih banyak klub besar Eropa. Ini menjadi pertama kalinya pelatih asal Portugal itu meninggalkan klub tanpa trofi sejak ke-2002. Hanya Tottenham Hotspur yang mampu membuat reputasi Jose Mourinho tanpa gelar. Julian Nagelsmann Bayern Munchen tahun 2023. Pada bulan Maret tahun 2023, Bayern Munchen secara mengejutkan memecat Julian Nagelsmann dan menunjuk Thomas Tuchel sebagai penggantinya. Pemecatan ini membuat banyak pihak terkejut lantaran saat itu, The Bavarians masih berada dalam tren positif di Bundesliga maupun Champions League. Meski berada di peringkat kedua Bundesliga, Die Roten hanya tertinggal 1 poin dari Borussia Dortmund. Selain itu, di bawah asuhan Julian Nagelsmann, Bayern Munchen masih tampil dominan di Champions League dengan catatan 100% kemenangan. Kabarnya, manajemen Bayern Munchen memecat Julian Nagelsmann dengan terburu-buru dengan alasan meminimalisir kehilangan tanda tangan Thomas Tuchel yang akan segera direkrut oleh klub lain. Kabar lebih kejam lainnya adalah Julian Nagelsmann menerima kabar pemecatannya saat ia sedang liburan di Austria.